إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabiullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, khairul biqa'i ilallahi al-masajid, bahwa sebaik-baik tempat, ahabbul biladi ila Allah al-masajid, sebaik-baik tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini adalah masjid-masjid yang di dalamnya kaum muslimin senantiasa memakmurkannya dengan ibadah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari salatul jamaah. Demikian pula mengisi waktu-waktu mereka dengan talabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari kitabullah, dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak meninggalkan umat ini dengan memberikan warisan harta benda kepada mereka. Namun Rasulullah alaihi salatu wassalam hanya mewariskan ilmu. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa imma warathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Para nabi mereka tidak pernah mewariskan kepada umatnya dinar dan tidak pula dirham. Namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bahagian dari ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang banyak. Sehingga kita berharap dengan semangat kita mendatangi tempat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, demikian pula pada saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menjelaskan salah satu di antara adab-adab seorang muslim dalam berpakaian, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada seorang hamba yang menyeret pakaiannya disebabkan karena kesombongan. Telah kita jelaskan beberapa hukum seputar hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ini, bahwa yang afdal bagi seorang muslim adalah meninggikan kain sarungnya dan meninggikan celananya. Apabila dia memakai celana, sirwal atau memakai sarung, maka tidak diperbolehkan baginya untuk
mengulurkannya hingga menutupi kedua mata kakinya berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa pakaian seorang mukmin ila nisfus saq, sampai ke pertengahan betis, ini yang paling afdal. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, Ibnu Hibban dan yang lainnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan izratul mu'min ila nisfis saq, pakaian seorang mukmin sampai pertengahan betis. Wala junaha alaihi fima bainahu wa bainal ka'bain, namun tidak ada dosa bagi dia apabila dia hendak menurunkannya antara betisnya dan kedua mata kaki. Wa ma asfala minal ka'baini fa finnar, adapun yang menutupi kedua mata kaki maka ancamannya adalah neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya bahwa hendaknya seorang itu merendah diri terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Apabila datang perintah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam atau larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka yang wajib bagi setiap mukmin untuk senantiasa mendengar dan taat terhadap setiap apa yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun terjadi khilaf di kalangan para ulama dan hukum mengulurkan pakaiannya hingga menutupi mata kaki, pendapat yang mengatakan makruh dan yang mengatakan haram. Tidak satupun dari ulama yang mengatakan boleh, bahwa hal tersebut dibolehkan. Minimal mereka mengatakan makruh. Yang demikian apabila tidak disertai dengan niat kesombongan. Namun apabila seorang mengulurkan kakinya, mengulurkan pakaiannya hingga menutupi mata kakinya dengan kesombongan, maka sepakat para ulama bahwa orang yang melakukannya demikian terancam neraka, terancam dilemparkan dalam neraka, waliyadzubillah. Dan hendaknya seorang muslim tidak merekomendasi dirinya sendiri, tidak mensucikan diri bahwa dirinya seorang yang tidak dalam keadaan sombong, namun seorang khawatir jangan sampai yang melakukannya di kesombongan sehingga dia termasuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat radhiyallahu ta'ala mereka orang-orang yang diridai Allah, dan bahkan di antara mereka ada yang telah disebutkan satu persatu dari nama-nama mereka bahwa mereka mendapatkan jaminan surga dari Allah Jalla wa'ala. Namun itu semua tidak menyebabkan mereka berbangga. Bahkan mereka mengkhawatirkan atas diri mereka sendiri. Jangan sampai mereka terjatuh dalam kekufuran atau dalam kemunafikan. Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah secara ta'liq, bahwa Ibnu Abi Mulaikah mengatakan laqitu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulluhum yakhsha ala nafsihi nifaq. Aku telah bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka semuanya mengkhawatirkan ditimpa kemunafikan pada diri mereka. Ini para sahabat. Mereka tidak menjamin diri mereka mendapatkan keselamatan, apalagi selain dari sahabat yang tidak ada jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan mendapatkan keselamatan. Maka hendaknya kita senantiasa berhati-hati dan senantiasa berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya, masih menjelaskan tentang adab yang diajarkan oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Kitabul Maram, dalam Kitabul Jami', beliau berkata wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari beliau, yang dimaksud di sini beliau Abdullah radhiyallahu taala anhuma,
Semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya, yaitu kepada Abdullah dan kepada Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Idza akala, apabila makan, ahadukum, salah seorang kalian, falyakul biyaminihi, maka hendaknya dia makan dengan menggunakan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi, dan apabila dia hendak minum, maka hendaknya dia minum juga menggunakan tangan kanannya. Fa inna asy-syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena sesungguhnya syaitan, dia makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan di dalam hadis ini lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara adab makan dan minum yang sepantasnya diamalkan oleh setiap kaum muslimin, yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Kita mengetahui bahwa banyak dari kaum muslimin tidak mempelajari adab-adab yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga mereka benar-benar tidak mengerti. Kebanyakan mereka mengetahui cara makan dan cara minum itu bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam, tapi dari pelajaran PKK atau yang semisalnya. Sehingga banyak dari mereka yang melakukan mukhalafat syar'iyyah, penyelisihan terhadap syariat. Jangan kita mengatakan, oh, itu kan hanya dalam masalah urusan makanan saja. Masa diatur sih? Masa dalam masalah makan saja kok menyebabkan seorang itu masuk ke dalam neraka? Loh, jangan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya, memerintahkan hamba-hambanya untuk masuk ke dalam Islam secara apa? Setengah-setengah atau secara kafah, secara menyeluruh. Udkhulu fis silmi kaffatan. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang beriman kepada sebagian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, lalu dia kufur, ingkar kepada sebagian yang lain. Karena syariat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam itu sama. Apa yang diharamkan oleh Allah sama hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa yang diwajibkan oleh Allah sama hukumnya dengan apa yang diwajibkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebab Islam ini datang untuk mengatur seluruh kegiatan manusia, mulai dari urusan yang paling besar, penghambaan seseorang kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dalam perkara-perkara yang terkadang manusia tidak memikirkannya. Masalah yang kadang-kadang mereka menganggap sepele, yang tidak mungkin diatur dalam Islam, padahal yang demikian diatur. Seperti dalam buang hajat, masuk kamar mandi, apa yang harus dilakukan, keluar dari kamar mandi, di dalam kamar mandi apa yang harus dilakukan, apa yang wajib, apa yang diharamkan, apa yang dibolehkan, semua dijelaskan di dalam Islam. Yang ini menunjukkan kamalul Islam, kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh karena itu dalam riwayat Al-Imam Muslim ada sebagian orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, musyrikin. Mereka datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Mereka bertanya kepada Salman
namun pertanyaan mereka tujuannya adalah untuk merendahkan Islam. Mereka datang kepada Salman lalu mereka berkata, "Ya Salman, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah?" Wahai Salman, apakah nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai dalam urusan buang air besar? Tujuan mereka sebenarnya untuk merendahkan Islam. Karena tidak terfikirkan oleh mereka bahwa Islam akan mengajarkan urusan buang air besar. Ya, untuk menjelaskan, untuk membuktikan di hadapan Salman bahwa Islam itu kurang, Islam itu tidak sempurna. Ternyata mereka mendapatkan jawaban yang mereka sendiri tidak menyangkanya. Kata Salman radhiyallahu ta'ala anhu, ajal. Benar demikian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai dalam urusan al-qira'ah. Buang hajat, buang air besar. Lalu kemudian Salman menyebutkan di antara hukum yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, laqad nahana Rasulullah alaihi salatu wassalam an nastaqbil al-qiblata bi gha'ifin aw baulin aw nastadbiraha. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami menghadap kiblat pada saat hendak buang air besar atau buang air kecil atau membelakangi kiblat. Menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nabi melarang kita. Aw an nastanjiya bi aqall min 3 ahjari. Dan Nabi alaihi wasallam melarang kita untuk beristinja kurang dari 3 batu. Apabila seorang hendak beristinja, mensucikan dirinya setelah buang hajat, buang air besar, dan dia tidak menggunakan air, boleh menggunakan alternatif yang lain, yaitu batu atau yang menduduki kedudukannya, termasuk diantaranya tisu, boleh. Namun kata Nabi SAW, apabila seorang hendak beristinja dengan menggunakan batu, tidak diperbolehkan kurang dari 3 batu. Tidak diperbolehkan. 1 batu tidak diperbolehkan. Mungkin seorang ingin beristinja, dia mengambil batu yang besar. Karena pikirnya memungkinkan pada sisi-sisi dari batu tersebut untuk membersihkan lebih banyak lagi. Maka dia ambil sisi ininya, kemudian bagian belakangnya, bagian samping kanan kiri. Boleh tidak? Jawabannya tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW melarang menggunakan kurang dari 3 batu. 1 batu tidak boleh, 2 batu tidak diperbolehkan. 3 batu itu yang paling minimal. Itu yang paling minimal. Kalau belum bersih, gunakan yang 5, 7, 9 dan seterusnya dalam bilangan ganjil. Wa an nastanjiya bi'azamin aw rawzin. Dan Nabi alaihi wasallam melarang kami beristinja dengan menggunakan tulang dan demikian pula kotoran hewan. Maka Salman radhiyallahu ta'ala menjelaskan bahwa ternyata Islam mengajarkan segala sesuatu. Termasuk yang dijelaskan di dalam Islam adalah urusan makan dan minum. Jangan dianggap ringan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jangan dianggap sepele. Hukum-hukum yang dijelaskan oleh Nabi alaihi wasallam dalam urusan makan dan minum, karena itu akan memberikan pengaruh dalam kehidupannya. Kenapa? Ketika seorang melanggar, ketika seorang menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dalam urusan makan dan minum, boleh jadi dia menyerupai syaitan. Apabila dia menyerupai syaitan pada saat makan dan minumnya, maka dia memberikan kesempatan bagi syaitan untuk makan bersamanya. Ketika dia makan pagi, dia makan dan minum dengan tangan kirinya. Dia makan tanpa mengucapkan basmalah, maka syaitan-syaitan ini pun akan duduk bersamanya makan. Nah, dari kalangan syaitan yang jahat, sehingga dibiarkan rumah tersebut dalam keadaan dihuni oleh para syaitan, syaitan, karena mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini dapat menyebabkan mereka diganggu oleh syaitan. Bukan hanya gangguan dalam hal menyelisih syariat,
boleh jadi mereka akan dikuasai sepenuhnya. Kenapa kita menyaksikan ada orang-orang yang kerasukan? Ya. Kadang-kadang anaknya kerasukan. Kadang-kadang istrinya kerasukan. Kadang-kadang dia sendiri yang kerasukan. Bahkan terkadang satu keluarga dikuasai oleh syaitan, diganggu oleh syaitan. Kenapa? Karena benteng yang tidak kuat, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memakmurkan rumahnya dengan zikrullah Subhanahu wa taala. Justru diganti zikir kepada Allah itu dengan hal-hal yang melalaikan. Dibiarkan mereka itu bersenang-senang, bersenda gurau, ya. Musik 24 jam non-stop, terus menerus, tidak ada bacaan Quran, tidak ada sholat di dalamnya, sehingga rumah itu seperti kuburan. Kuburan tempatnya syaitan. Kenapa Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Karena kuburan merupakan tempatnya syaitan. Ditegaskan lagi oleh Nabi SAW, fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah. Akan lari. Syaitan akan lari dengan zikrullah. Maka termasuk di antaranya ma'asyiral rahimakumullah, ketika seorang makan dan minum. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita beberapa permasalahan. Di antara faedah dari hadis ini menunjukkan bahwa tangan kanan menunjukkan kemuliaan. Apabila seorang hendak melakukan hal-hal yang mulia, yang baik, dianjurkan menggunakan tangan kanannya atau mendahulukan bahagian kanannya. Dan ini telah kita jelaskan sebagiannya pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Seorang pakai sendal hendaknya mendahulukan kaki yang kanan. Seorang masuk ke dalam masjid mendahulukan kaki kanan. Namun pada saat keluar mendahulukan kaki kiri. Demikian pula pada saat seorang makan. Pada saat seseorang minum, hendaknya dia memuliakannya dengan menggunakan tangan kanannya. Tangan kanan itu menunjukkan kemuliaan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, ketika Allah akan membagi kitab-kitab hambanya, siapa yang akan dimasukkan ke dalam surga, siapa yang akan dilemparkan ke dalam neraka. Ketika Allah memberikan kitab kaum mukminin, apa kata Allah? Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan menunjukkan Allah memuliakan dia. Diberikan dengan tangan kanannya, dia menerima dengan tangan kanannya, menunjukkan kemuliaan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab kepada orang-orang kafir, fajir, fa amma man utiya kitabahu bi shimalih fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya. Adapun mereka yang diberikan kitabnya dengan tangan kirinya, orang-orang kafir, sehingga dia mengatakan, alam keinginan aku tidak diberikan kitabku, saya tidak tahu apa hisab yang akan aku alami. Ketakutan, karena dia akan mendapatkan akibat dari perbuatannya ketika di dunia. Jadi menggunakan tangan kanan adalah suatu hal yang mulia dalam hal-hal apa saja. Sedangkan yang menghilangkan kotoran, yang buruk, itu dianjurkan menggunakan bagian kiri. Masuk ke dalam kamar mandi, ke dalam WC, menggunakan tangan kiri. Menghilangkan kotoran, menggunakan tangan kiri. Pada saat seorang berwudu dan dia hendak istinsar. Apa itu istinsar? Mengeluarkan air dari dalam hidungnya. Setelah dia istinsyak, memasukkan air. Pada saat dia keluarkan, menggunakan tangan kirinya. Kenapa? Karena ini akan mengeluarkan kotoran. Seorang mengeluarkan kotoran dari dalam lubang hidungnya dengan tangan kiri. Seorang hendak mengambil kotoran dari matanya dengan tangan kiri. Apa saja yang hubungannya dengan izalatul adza, menghilangkan kotoran.
pernah kita bahas ketika seseorang itu bersiwak, gosok gigi, pakai apa? Tangan kanan atau tangan kiri? Hah? Ya, terjadi perselisihan di kalangan para ulama, namun kita sebutkan bahwa yang afdal menggunakan tangan kiri. Ya, maka perlu dibiasakan. Tapi kalau masih kesulitan, jangan sampai yang digosok itu gusi, ya, sehingga menyebabkan pendarahan, maka ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban pada seorang kecuali kalau dia mampu. Namun seorang berusaha untuk melatih dirinya, menulis dengan tangan kanan dan bersiwak dengan menggunakan tangan kirinya. Dan di antara hadis ini atau faedah dari hadis ini menjelaskan diharamkannya makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri, kecuali dalam kondisi darurat. Sebab Nabi SAW mengatakan fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kirinya. Maka muslim tidak diperbolehkan menyerupai syaitan. Maka hendaknya wajib bagi dia pada saat makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Maka ini menyelisihi apa yang dikatakan oleh sebagian mereka. Kalau makan dengan menggunakan tangan kanan, kalau minum dengan tangan kiri. Alasannya kalau tangan kanan juga, maka tangan kanan kan sudah kotor. Ya, dia sudah memegang makanan. Subhanallah. Dengan alasan itu kemudian seorang meninggalkan yang wajib yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak diperbolehkan yang demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada lagi yang mengajarkan kalau sendok dipegang tangan kanan, kalau garpu tangan kiri. Sehingga kalau seorang makan mie, maka dia makan dengan tangan kanannya, sedangkan makan pentolannya dengan tangan kirinya. Nah, tidak benar demikian. Kalau ingin pegang garpu, silakan pegang tangan kiri. Tapi pada saat makan, ingin mengambil pentolan, pindahkan garpu itu ke tangan kanan, lalu tusuk, lalu masukkan ke mulut. Nah, seluruhnya dengan menggunakan tangan kanan. Makan, minum, apa saja. Ya, tidak ada perbedaan. Kenapa? Disebabkan karena pada saat dia makan dan minum dengan tangan kirinya atau salah satunya, maka dia telah meniru perbuatan syaitan. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita diharamkan bagi seorang muslim menyerupai syaitan. Diharamkan bagi seorang muslim menyerupai syaitan. Kita diperintahkan menyelisihi apa saja yang dilakukan oleh syaitan. Ya. Syaitan mengajak kepada jalannya, menjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib menyelisihinya. Kita mengajak kaum muslimin, kita mengajak hamba-hamba Allah untuk berjalan di atas jalan Allah. Syaitan menjauhkan manusia dari waliullah, dari wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang bertakwa dari kalangan para sahabat, siddiqin, syuhada, salihin, para nabi, para rasul. Mereka adalah aulia Allah. Maka kita diperintahkan untuk menyelisih mereka dengan mengajak hamba-hamba Allah untuk mengikuti jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan begitu seterusnya. Apa saja yang dilakukan oleh syaitan, kita diperintahkan untuk menyelisihnya. Termasuk di antara kebiasaan syaitan, syaitan tidak beristirahat di waktu siang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Tib, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Qilu fa inna syayatin la taqil." Beristirahatlah kalian di siang hari, karena syaitan tidak beristirahat di siang hari. Syaitan tidak beristirahat di siang hari, terus kerja terus. Nah, bukan berarti istirahat itu harus tidur ya. Tidak, sekedar baring, rehat, ya.
mengistirahatkan diri, menenangkan diri, itu namanya qailulah. Qailulah itu istirahat siang hari. Afdalnya sebelum salat zuhur. Nah, kalaupun terpaksa seorang melakukannya setelah zuhur, diperbolehkan di siang hari menyempatkan ada satu waktu kita menenangkan diri kita. Seorang di pagi hari bekerja, beraktivitas, mendekati waktu zuhur, sempatkan diri untuk beristirahat, baring atau berehat. Nah, ya, kalaupun dia ingin tidur silakan. Karena Nabi SAW mengatakan, "Qilu fa inna syaitan la taqi." Istirahat kalian di siang hari, syaitan itu tidak beristirahat di siang hari. Nah, subhanallah, sampai dalam seperti itu saja. Kebiasaan syaitan harus kita selesai. Nah, sampai ada kisah Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, salah seorang mufti di Arab Saudi bagian selatan. Beliau telah meninggal, rahimahullah. Pernah ada seorang dari Libya. Dari Libya, negara ma'ruf, negara Libya. Orang ini cerita di hadapan teman-temannya, "Saya kenal Syekh Ahmad bin Yahya itu. Dia kenal saya." Nah, dia menggambarkan kepada teman-teman bahwa dia orang sudah dikenal. Syekh Ahmad pun mengenal dia. Maka dibuatlah perjanjian bersama dengan teman-temannya ini untuk menelpon Syekh Ahmad bin Yahya, yakni untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Dan dia menelpon Syekh Ahmad di siang hari, yang merupakan kebiasaan beliau beristirahat siang hari. Hasil ditelepon dan Syekh mengangkat. Maka yang paling pertama diucapkan oleh orang ini setelah salam, lalu dia mengatakan, "Syekh, ta'rifuni?" "Ya Syekh, apakah engkau mengenal saya?" "Na'am." "Ta'rifuni ya Syekh? Ta'rifuni, engkau mengenal saya?" Kata Syekh Ahmad, "Na'am, anta syaitan alladzi la yaqil." Iya, kamu adalah syaitan yang tidak beristirahat di siang hari. Nah, dia menginginkan supaya tahu bahwa dia dikenal Syekh, tapi ternyata jawabannya lain dari apa yang diperkirakan. Kamu syaitan yang tidak istirahat di siang hari karena mengganggu beliau. Mengganggu beliau yang sedang beristirahat. Nah, walhasil, ma'asyiral rahimakumullah, hal yang demikian sangat dianjurkan. Termasuk di antara bentuk menyerupai syaitan, menyerupai orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir ada pengikut syaitan. Maka kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka dan tidak menyerupai kebiasaan mereka, perilaku mereka, adat istiadat mereka. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Menyerupai orang kafir, maka termasuk dari mereka. Menyerupai Nasara, maka khawatir nanti pada hari kiamat dikumpulkan bersama mereka. Menyerupai Yahud, dikhawatirkan dikumpulkan bersama mereka. Seorang muslim harus bangga dengan agamanya. Harus bangga menjadikan idolanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kaum muslimin kasihan, ya. Mereka terus mengikuti apa yang ngetren di daerahnya, di negaranya, apa yang datang dari barat, semuanya ditiru. Semuanya diadopsi. Nah, ketika ditanya siapa idolanya, Michael Jackson. Nah, siapa idolanya? Ya, subhanallah, Obama. Nah, orang-orang kafir yang tidak mengenal Islam. Nah, meskipun ada yang mengatakan Michael Jackson yang sempat masuk ke dalam Islam sebelum meninggal, wallahu taala alam, bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun menjadikan sebagai figur tidak sepantasnya, ya, tidak nampak perbedaan antara dia dengan orang-orang kafir. Nah, seorang harus menjadikan idolanya, menjadi qudwahnya, uswatun hasanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangga untuk menampakkan keislaman. Dia merasa mulia dengan keislamannya. Maka ini seorang muslim. Nah, sebab Allah Subhanahu wa taala mengutus
Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan agama ini dan memenangkannya di atas seluruh keyakinan yang lainnya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah, dengan petunjuk dan agama yang hak. Untuk apa? Dimenangkan atas seluruh agama-agama yang lain. Maka Islam ini harus tinggi dan tidak ada yang meninggikannya. Dan seorang muslim harus merasa mulia dengan agamanya. Nah, jangan merasa minder bertemu dengan seorang muslim untuk mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, lalu kemudian dia menjawab. Jangan merasa minder. Sebagian subhanallah senangnya mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, lupa dengan salamnya kaum muslimin, lupa dengan kebiasaan kaum muslimin, lupa dengan tradisi kaum muslimin. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Kita berjalan kadang-kadang di jalan raya, di pasar atau di tempat-tempat umum, subhanallah, kadang-kadang sulit kita membedakan si fulan ini muslim atau kafir. Nah, tidak nampak. Tidak nampak. Dari pakaiannya nggak nampak. Dari rambutnya apalagi. Seperti orang terkena sengatan listrik. Nah, berubah. Ya, subhanallah. Dan dari modelnya, dari caranya, subhanallah. Padahal muslim itu aziz, merasa mulia dengan agamanya. Apa kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Inna kunna adalla qaumin fa'azzana Allah bihadha al-Islam famahma nabtaghi al-'izzah bighairi ma a'azzana Allah bihi adallana Allah. Sesungguhnya kami dahulu sebelum mengenal Islam adalah kaum yang paling hina, paling rendah, tidak punya aturan, akhlak yang buruk, bobrok, kebobrokan jahiliyah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami dengan Islam. Apabila kami mencari alternatif yang lain selain dari apa yang Allah telah memuliakan kami dengannya, mencari alternatif selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kami. Sudah cukup alhamdulillah bagi kita sebagai muslimin, jadikan pedoman Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijamin tidak akan sesat seorang itu dalam kehidupan dunianya, demikian pula kehidupan akhiratnya. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa syaitan bisa makan dan bisa minum. Ya, sama seperti manusia. Manusia makan, minum, syaitan juga bisa makan, bisa minum. Hanya saja mungkin jenis makanan yang berbeda. Kalau manusia ini saja, beda daerah, beda makanan. Ya? Beda daerah, beda makanan. Antum di Indonesia, secara umum orang makan nasi. Kecuali mungkin di sebagian tempat makanannya sagu. Mungkin sebagian makanannya jagung. Tapi kalau berangkat ke daerah yang lain, ke negeri yang lain, mungkin lain lagi makanannya. Makanan pokoknya. Nah, ada yang makanan pokoknya kurma, ada yang makanan pokoknya daging, ada yang lainnya roti dan yang lain sebagainya, berbeda antara satu dengan yang lain. Ini di kalangan manusia, apalagi perbedaan antara jin dan manusia, syaitan dan manusia. Oleh karena itu, hadis-hadis yang lain pun menunjukkan hal ini. Di antara yang menunjukkan bahwa mereka juga makan, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat fitr di bulan Ramadan. Maka Abu Hurairah menjaga gudang zakat. Tiba-tiba di malam hari ada orang yang datang menyusup. Rupanya dia hendak mencuri makanan, ditangkap oleh Abu Hurairah. Nah, kamu kenapa? Maka dia minta diampuni. Maafkan saya tidak akan melakukannya lagi. Saya tidak akan datang lagi. Anak-anak saya butuh makan dan seterusnya.
Maka dilaporkan keesokan hari kepada Nabi SAW, kata Rasulullah, sebentar malam akan datang lagi. Ditunggu lagi oleh Abu Hurairah, karena Rasulullah mengatakan demikian. Betul, malam hari yang datang lagi. Sampai 3 malam, dia terus datang. Lalu kemudian orang ini mengatakan pada Abu Hurairah, saya akan mengajarkan pada kamu, tapi syarat lepaskan saya. Nah, maka Abu Hurairah ini yang semangat untuk mendapatkan ilmu, dia mengatakan, ya, sampaikan. Apabila engkau hendak tidur, maka bacalah ayatul kursi. Apabila engkau membaca ayatul kursi, kata orang ini, la yazalu min Allah alaika hafiz wa la yaqrabaka syaitan hatta tusbih. Allah akan senantiasa menjaga dan memeliharamu, dan syaitan tidak akan bisa mendekatimu hingga di pagi hari. Lalu di pagi harinya Abu Hurairah menyampaikan pada Nabi SAW, dan tentang ilmu yang disampaikan, kata Nabi SAW, sadaqaka wa huwa kadhub. Benar apa yang dia katakan, padahal dia itu pendusta besar. Dia itu adalah syaitan. Dan setelah itu tidak datang lagi. Nah, berarti syaitan makan. Nah, demikian pula disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullahu taala dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi SAW, lakum kullu azmi dzukira smullahi alaih. Bagi kalian, jadi Rasulullah mengatakan kepada kaum jin, apa yang akan mereka jadikan sebagai makanan mereka. Bagi kalian, setiap tulang yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaqau fi aydikum awfara ma yakunu lahma. Ketika ada di tangan kalian, kalian menyantapnya seperti daging yang utuh. Jadi mereka menyantap, yang kita berikan pada mereka tulang, tapi bagi mereka itu tulang yang berisi daging yang masih utuh. Itulah yang mereka makan. Nah, maka ini makanan jin. Oleh karena itu, Nabi SAW melarang kita beristinja dengan tulang dan dengan kotoran hewan. Di dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, fa innahuma zadu ikhwanikum minal jin. Karena kedua ini adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Makanan saudara kalian dari kalangan jin. Apabila tulang itu dimakan, seseorang berzikir kepada Allah, maka makanan itu untuk kaum mukminin dari kalangan jin. Namun kalau tulang tersebut dimakan, yakni dagingnya dimakan dalam keadaan mereka tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka makanan tersebut untuk jin dari kalangan fasik dan orang-orang yang kafir dari kalangan mereka. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian, dan memberi tambahan iman, dan mengajarkan kepada kita adab-adab di dalam Islam sebagaimana yang menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini insyaallah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah isya? Hah? Masih ada 5 menit. Ada yang ingin bertanya? Oh ya. Apabila ada seorang suami yang memboikot dan menghajar istrinya secara berlebihan, apa hukumnya? Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahbib habibaka hawnan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma, wabghud baghidaka yawman ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Cintai orang yang kamu cintai, tapi biasa saja, jangan terlalu berlebihan. Suatu saat menjadi orang yang kamu benci. Dan bencilah orang yang engkau benci, tapi biasa saja, jangan berlebihan. Jangan sampai dia akan menjadi orang yang engkau cintai. Hubungannya dengan permasalahan seputar kehidupan suami istri,
seorang suami yang memboikot dan menghajar istrinya secara berlebihan. Di sini sebenarnya tidak disebutkan bentuk berlebihannya itu seperti apa. Dilempar keluar atau gimana ini penghajarnya. Nah, maka ma'asyiral rahimakumullah, yang jelas disebutkan secara berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan melewati batas yang wajar itu menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Seorang benci kepada istri karena mungkin istri melakukan pelanggaran, ya, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada suami, maka diperbolehkan seseorang memukulnya dan menghajarnya. Namun Rasulullah SAW menjelaskan adat bagaimana cara menghajar, memukul seorang istri. Di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, wala tadribil wajha. Apabila engkau hendak memukul, jangan pukul wajahnya. Kadang-kadang kita melihat pertengkaran suami istri, wajah istri itu bonyok-bonyok bagian wajahnya, ya, pipinya lebam, sininya hitam karena bekas pukulan semua. Rupanya suaminya bekas petinju. Allahul musta'an. Bekas preman jalanan. Tidak diperbolehkan. Wadribha darban ghaira mubarrih. Apabila engkau hendak memukulnya, pukullah dengan pukulan yang ghaira mubarrih. Apa itu ghaira mubarrih? Pukulan yang tidak menyebabkan cacat, yang tidak meninggalkan bekas. Ya. Kalau hendak mukul karena adab. Jangan penuh dengan emosional. Nah, jangan dengan sikap emosional lalu kemudian lupa diri. Dipukul sampai cacat, sampai istrinya nggak bisa jalan. La haula wala quwata illa billah. Sampai istrinya operasi matanya. Kenapa? Karena dipukul oleh suaminya. Maka ini tidak diperbolehkan, haram yang demikian. Gimana mungkin kamu memukulnya, kamu mencacatinya, lalu setelah itu kamu mendatanginya kembali? La haula wala quwata illa billah. Tidak sepantasnya. Ya. In karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Boleh jadi kamu benci, mungkin saja kamu benci dalam satu hal, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dari sisi-sisi yang lain. Tidak ada wanita yang sempurna. Jangan kita berharap ingin menikah dengan seorang wanita bidadari. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Hartanya banyak, keturunannya bagus, darahnya biru, wajahnya cantik, gak ada cacat sedikit pun. Jangan kita berharap. Harapannya nanti di dalam surga insyaallah. Ya, adapun di dunia ini ya, yang paling pertama pilih wanita yang salihah. Pilih wanita yang punya agama. Setelah itu cari alternatif yang lain. Yang punya agama ada yang cantik. Kalau ingin cari yang punya keturunan yang punya keturunan yang bagus, silahkan. Yang penting dahulukan agamanya, karena itu yang paling penting. Kemudian kata Nabi SAW, wala tahjur illa fil bait. Kalau kamu hendak memboikot istrimu, jangan kamu boikot kecuali di rumah saja. Kecuali di rumah saja. Artinya apa? Kalau ingin tidur, jangan tidur bareng. Ya, sebagai bentuk perlawanan kita kepada dia, kita ingin memboikotnya, jangan tidur bersamanya, pisah ranjang. Tapi ketika di luar, jangan tampakkan di hadapan para tetangga, di hadapan orang lain. Anggap seperti tidak ada permasalahan sama sekali. Gandeng tangannya sebagaimana biasanya. Nah, kadang-kadang subhanallah, perseteruan antara suami istri sampai di luar rumah, lempar-lemparan. Lempar-lemparan di luar rumah, coba. Jambak rambut sampai di luar rumah. Nah, kadang-kadang istrinya yang menang, kadang-kadang suaminya juga yang menang. Ya, kadang-kadang istrinya terus suaminya, ada suami yang mengalah terus. Istrinya enak saja memukul suaminya. Ada yang seperti itu. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ya, bahkan katanya ada kejadian sampai merusak fisik, ya, merusak fisik. Nah, merusak fisik suami sehingga suaminya tidak bisa menikah lagi. Allahul musta'an. Maka ini semuanya bentuk penyiksaan yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Adab-adab, boikot di dalam rumah saja sebagai adab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kerukunan kembali. Kalau terjadi dijatuhkannya cerai misalnya, jangan keluar rumah istri itu. Kadang-kadang subhanallah baru jatuh talak pertama, pulang kamu ke rumah orang tuamu. Justru dianjurkan untuk tidak keluar dari rumahnya. Ya, dibiarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mendamaikan dan merukunkan kehidupan mereka.
Sepertinya sudah masuk ini. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya, insyaallah kita tunda di pertemuan yang akan datang. Fa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.